Hai, gue Holi Balai. Holi, balai. Gue tinggal di kawasan elit, Kelapa Gading. Rumah di sana tuh gede-gede, men. Ada kolam renangnya, ada garasi mobil isi 10, ada gua yang tinggal di belakangnya. Orang di sana sangat individualisme banget. Boro-boro ditegor, senyumin aja kagak. Gue pernah kok mencoba nyapa dengan warga di sana. Hai tante, good morning. Hai om, selamat pagi. Dibales? Enggak. Orang malam. Ada ketua partai politik bilang gini, negara Indonesia malu-malu kucing untuk mendeklarasikan kalau negara ini menganut sistem yang kapitalis, yang liberalis. Ya iyalah malu-malu, kan kucing. Kecuali kucing garong, udah ngejabat, ngegarong. Tapi pesan gue ya, hati-hati sama kapitalis dan liberalis. Itu dapat merusak gotong royong. Merusak. Diajak kerja bakti, kamar dikunci. Diajak ke ronda, bilangnya sakit. Paginya meninggal. Bohong sih lu. Hati-hati angkanya. Dan rata-rata orang yang menganut sistem tersebut, orangnya tuh sangat mandiri, sendiri-sendiri bahkan. Dan dia hanya mau berteman sama orang kalau saling menguntungkan, atau dia aja yang untung. Nanti akan ada masa di mana manusia memilih manusia. Pesan saya nih, sebagai generasi anak muda, generasi Y, generasi Z, kita sebaiknya berhati-hati, bahkan tidak usah menggunakan sistem kapitalis dan liberalis. Kecuali terpaksa. Holi, balai. Hal, ini ada video yang ngomong Surya Paloh. Surya Paloh? Ya, kita dengar dulu ya, bro, sis, ini dia videonya. Praktek yang saya tahu, money is power. Bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan attitude, bukan juga ilmu pengetahuan. Above all, money is power. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis yang liberal. Setuju nggak apa yang Surya Paloh katakan? Agak setuju sih. Loh, kok agak setuju? Kalau dari substansi pembicaraannya, saya setuju banget om. Terus yang bikin nggak setuju? Tapi kan karena yang bawa itu Surya Paloh. Paham dong. Karena ngomong Surya Paloh. Iya. Emang kenapa Surya Paloh? Kalau yang ngomong gue sama aja sih. Kok sama? Dia bewokan, gue nggak bewokan, beda. Oh beda ya. Oh bedanya di situ. Kenapa nggak ditungguin bewoknya sih? Nggak mau, ntar gue jadi kayak Surya Paloh. Ya kenapa? Ya kalau menurut gue dia itu kan tidak pure. Pure apa? Pure bedakan. Pure apa? Dia kapitalis juga lah om. Karena kan dia punya banyak bisnis yang ngejarnya ke duit-duit juga. Dia punya partai, dia punya misi sendiri, dia mau punya kelompok sendiri. Dia kan sedang ngebentuk sebuah bisnis kapitalis om. Versinya dia. Dia udah membentuk dan sudah terwujud, udah punya macam-macam. Artinya orang yang, jadi gini, definisi kapitalis dulu. Kapitalisme ini kan ideologi ya. Kamu harus pahami bahwa ada teori yang disampaikan oleh Adam Smith, orang Amerika tuh. Jadi
Adam Smith itu tentang teori kapitalisme adalah bagaimana seseorang itu bisa memiliki alat produksi, dia punya modal, dan dia bisa mencari atau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, gitu. Dari Jadi, modal yang dia gunakan ya, Om. yang dia putar uang nih, dia putar, dia perbanyak gitu. Nah, tapi kan yang untungnya dia aja, atau mungkin partner-partner bisnisnya gitu kan, sekelompok orang itu ya cuma beberapa orang. Bukan itu prinsip dasar sebuah usaha, Om? Ya memang kalau kita bikin PT ya begitu, tapi kan ada ini bicara negara, sistem ya. Negara kita itu dibuat ya, dilahirkan, dibentuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diperjuangkan justru oleh para founding fathers karena melawan Belanda itu yang kolonialisme ini yang menjalankan sistem kapitalisme, liberalisme kapitalisme. Jadi para founding fathers itu justru dulu dia melawan sistem itu gitu loh. Makanya Indonesia itu tidak menganut sistem liberalisme kapitalisme. Juga tidak menjalankan sistem sosialisme. Makanya kita melahirkan oleh pemikiran gagasan Soekarno itu ya tentang Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Terus ada Bung Hatta juga kan, ada gagasan tentang ekonomi yang korporatif, artinya dia punya wadah koperasi, jadi semua orang bisa terlibat di dalam situ. Kalau koperasi kan bisa banyak kan, ada pengurus, ada anggotanya bisa ribuan orang, artinya ada hasil-hasil yang didapat oleh usahanya koperasi itu bisa dinikmati oleh semua anggota. Tapi kalau PT, CV itu kan yang untungnya ya pemiliknya, si karyawan-karyawan ini cuma digaji aja, nggak ada apa-apa, nggak dapat apa-apa gitu loh. Nggak bisa jadi terus dia kaya raya seperti bosnya, nggak. Berarti kita harus memandang kapitalis itu dari sisi positif atau sisi negatifnya di dalam kondisi seperti sekarang nih, Om. Karena banyak hal ya, kapitalis itu menguntungkan kok. Ya, dengan perspektif. Menguntungkan menurut kamu gimana? Ya, oke. Setiap orang ketika kita sudah menggunakan prinsip kapitalisme, kita dengan mudah cari duit, Om. Mau lewat apa? Sosial media. Mau lewat apa lagi? UMKM dagang pinggir jalan. Mau apa lagi? Buka franchise di mana-mana. Jadi mindsetnya tuh udah kayak dapat Om duit, Om. Cuma bedanya ketika kita berprinsip kapitalis, kita mengabaikan ada poin-poin di mana kita bekerja cari untung. Bener kata poinnya Om barusan. Jadi kita ngerasa over dalam berpikir gini ya. Kita mengabaikan asas kemanusiaan. Poinnya di situ Om biasanya. Azas kemanusiaan. Jadi karena mau untung terus jadi ya sampai orang disuruh kerja 1 kali 24 jam dengan 3 shift, memeras tenaga orang. Betul. Itu yang kemudian lahir pemikirannya dari Karl Marx gitu. Jadi ketika Adam Smith ini berpikir teorinya yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, sementara Karl Marx ini dari kelompok yang orang bawah gitu kan, kelompok-kelompok buruh pada saat itu, yang akhirnya mengambil satu teori baru gitu loh. Ini nggak boleh nih seperti itu gitu. Jadi dia kontra dari pemikiran Adam Smith. Nah, Karl Marx itu berpikir secara sosialisme, tapi dia berpikirnya bahwa azasnya harus pemerataan kan, semua tuh harus bisa sama gitu loh. Ya nggak masuk di akal juga, utopis juga, semua harus sama gitu kan. Bisa juga lah ya. Kita aja punya anak, yang satu umur 8 tahun udah bisa main sepeda, yang satu umur 1 tahun. Masa kita orang tua beliin sepeda juga sama anak yang umur 1 tahun gitu kan? Bisa aja umurnya sama dong, tapi keahliannya beda. Bukan keahlian, kita harus lihat kapasitasnya, azas keadilannya itu loh. Jadi gini, ini anak kecil ya kan, dia kebutuhannya apa gitu loh. Kalaupun dia baru bisa jalan, ya masa dibeliin sepeda? Orang yang main sepeda itu kan yang sudah bisa jalan. Ini analoginya. Maksudnya adalah poin yang saya ingin sampaikan, teorinya Karl Marx pun itu tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa diterapkan gitu loh dalam proses kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia. Makanya kan dulu ada gerakan PKI itu kan diberantas komunisme itu. Nah, cuma sekarang ada gagasan
founding fathers kita, Soekarno, tentang Pancasila. Ada gagasan ekonominya Bung Hatta dan beberapa tokoh-tokoh lain yang sebenarnya bagus gitu loh. Nah, ini yang harusnya diterapkan. Kita kan belum bisa menerjemahkan, apalagi mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara. Belum, masih jauh. Berarti dengan kata lain sebenarnya kapitalisme ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Tapi fakta dan kenyataannya kapitalisme ini digandrungi banyak orang, Om. Itu fakta ya? Ya, karena sekarang orang berpikirnya kan lebih materialistik, lebih mau cepat kaya. Anak muda kan begitu, mau cepat kaya, instan kan gitu. Padahal harus ada proses. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita bisa. Berarti ujung-ujung kapitalisme itu adalah pola pikir jatuhnya, Om. Bukan tindakannya ya? Ya bisa, pertama tentu tindakan kan dari pola pikir kita bertindak apa gitu kan, betul nggak? Kayak misalnya dalam Islam lah, kalau kita ikutin hadis Nabi itu kita berucap tapi bertindaknya juga sama dengan ucapan kita, betul nggak? Tapi kalau kita kontra kan jadi nggak bagus. Sama kayak kita bangsa ini ada ideologi Pancasila, nah tapi dalam perbuatannya bukan ideologi itu yang dipakai. Kapitalisme. Ideologinya liberalisme sama kapitalisme yang dipakai. Nah, kalau misalnya siapa namanya Surya Paloh mengatakan kita nih malu-malu kucing untuk mendeklar gitu kan. Sebenarnya orang-orang intelektual ya itu paham sekali masalah itu. Cuma kan masalahnya di birokrasi ini, pemerintahan ini, partai-partai politik juga kan yang sebenarnya harus memperjuangkan nilai-nilai cita-cita kemerdekaan itu ya, nilai Pancasila apa semuanya itu yang nggak mengimplementasikan gitu loh, justru malah mengkayakan diri sendiri. Saya tahu nih, Om, karena gini, kita itu ya sebagai generasi yang sekarang nih, Om, tidak ada contoh sosok figur. Karena kita lahir di dunia kapitalis nih sekarang. Beda sama zaman dulu nih, ketika Om lahir di zaman ada gotong royong sangat kental. Oh iya, dulu itu kalau kerja bakti itu rame-rame. Iya. Sekarang jarang loh kerja bakti. Kita udah di zaman sekarang, udah kayak gotong royong itu bentuknya apa sih? Kalau misalnya mogok, telepon teman, mobil gua mogok, tolong dong bantuin gitu kan. Iya. Biar tengah malam tuh, karena ada rasa pertemanan tuh jemput, bantuin. Kalau sekarang, aduh mau telepon temen kayaknya gimana ya? Udah telepon orang aja deh yang profesional, bayar lah ke satu. Betul. Ujung-ujungnya pasti ada transaksi bisnis di situ gitu kan. Nah makanya ada nggak, Om, contoh yang non kapitalis liberalisme di negara ini? Siapa? Yang non kapitalis dan non liberalisme. Sesuai dengan menurut kamu siapa? Saya bertanya, Om. Menurut kamu siapa? Kan yang muda yang tahu, yang tidak berpikir ya, kapitalis. Kalau menurut saya, Om. Masih banyak orang-orang yang masih memperjuangkan nilai-nilai ya. Memperjuangkan ya. Kebersamaan itu ya, nilai-nilai azas kebersamaan, azas kemanusiaannya, apa semua itu dengan cara-cara mereka lah. Mereka berjuang, tapi mereka biasanya terpinggirkan. Mereka nggak bisa masuk dalam inner circle kekuasaan, mereka nggak bisa, ekonominya juga terbatas, nggak bisa mendongkrak gitu loh, karena mereka punya ideologinya sendiri gitu loh. Kalau nggak ngikutin zaman ya susah gitu kan. Jadi sekarang harus fleksibel aja anak muda. Nggak menjawab sebenarnya. Kenapa nggak menjawab? Karena nanti jawabannya itu sebenarnya lebih mengarahkan ke arah mana. Maksudnya aku adalah gini, kita ini nggak ada sosok figur nih, somebody. Kita butuh contoh dong, somebody itu siapa gitu. Ya menurut kamu siapa? Nggak tahu, makanya bertanya sama Om. Enggak, menurut kamu. Kalau saya ada. Oh, idealis. Ya idealis. Ya orang yang figurnya nih, tokohnya tuh punya idealisme, tapi dia jadi tokoh gitu kan. Jadi tokoh ini beda nih. Ada tokoh yang dia di luar pemerintah, ada tokoh yang di dalam pemerintahan. Nah, yang kamu maksud yang mana? Di luar maupun di dalam? Oke. Yang di luar banyak. Banyak lah. Yang di dalam? Yang di dalam pemerintahan nggak ada. Nggak ada yang bisa dicontoh. Nggak ada contoh. Nggak ada ya? Semua berbisnis. Semua berbisnis. Ada, buat saya ada. Somebody? Sangat somebody dia. Namanya tau nggak? Namanya Jokowi.
Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Keseharian dia hanya berpikir bagaimana membangun bangsa ini, negeri ini untuk maju. Dia nggak mikirin bisnis, dia presiden nggak boleh kan, dia punya PT segala macam kan. Dulu dia pengusaha kayu. Tapi setelah dia jadi someone, jadi leader gitu ya. Nah ini yang patut dicontoh. Tapi bisa jadi gini Om, kita ambil perspektif sisi lain ya. Jadi kayak misalnya, oke, apapun bisnis yang ada hubungan sama Pak Presiden, pasti berhasil Om. Kok kamu tahu? Tahu dong, kan cabangnya di mana-mana, kayak apapun yang berhubungan sama presiden maksudnya gimana? Kayak misalnya anaknya punya bisnis, kayak oh beda, itu beda. Nggak menutup kemungkinan. Beda. Oh. Beda kalau anak kan nggak presiden. Emang ada pengaruh efek ya? domino dong. Oh ada pengaruh ya? Ada dong, ada dong. Di Islam kan juga diajarkan. Ada nggak? Ada pengaruh nggak? Ada dong. Jadi kalau anak presiden terus dia berbisnis itu ada pengaruh ya? Gak usah jauh-jauh anaknya privilege ya? Iya privilege, gak jauh-jauh deh. Tapi menyalahi aturan nggak? Enggak sih. Enggak punya. Tapi artinya Om, artinya ada efek dominonya. Poinnya di situ ya. Jadi poinnya bukan bisnis ke bis. Oke, secara naluri, secara rasa Bapak nggak kayak gitu. Cuma efek dominonya akan berdampak pada persepsi orang. Jadi kalau seorang anak pejabat atau public figure dia jadi bupati atau wali kota gitu. Nggak sejauh-jauh. Itu pengaruh tuh. Pengaruh efek ya. Ya inilah Indonesia. Ya, kita perbaiki sama-sama aja ya. Kita perbaiki sama-sama lah ya. Oke. Kayaknya kalau ngomong liberalisme, kapitalisme memang sesuatu hal yang kita harus bisa mengeksplor dalam tataran akademik maupun dalam tataran politik. Tapi yang jelas bahwa Indonesia hari ini betul apa yang dibilang Pak Surya Paloh ya, karena ya Anda rasakan, saya rasakan, kita semua rasakan, ya kan? Tapi gini Om, maksudnya saya adalah kita juga pengen tahu ya bentuk gotong royong zaman dulu itu sebenarnya lebih ke arah senang-senang bareng kali ya Om ya. Gini, yang saya rindu itu adalah kebersamaan kita dalam bernegara, ya. Jadi hari ini dengan adanya polarisasi, politisasi agama ya, kita ini seperti bangsa yang sedang terkoyak-koyak. Nah, saya rindu persatuan, saya rindu bagaimana orang tidak terpecah belah ya, hanya karena faktor kepentingan atau faktor katakan dalam Capres 2019 kemarin ya kan, itu kan jelas tuh pembelahannya. Saya udah nulis loh tahun 96 di media Indonesia, ada judulnya pembelahan masyarakat. Saya nulis, saya udah lihat bahwa nanti ada reformasi, terus habis gitu nih negara bakal makin terpecah, gitu. Dan saya punya data dari luar untuk skenario itu. Jadi hati-hati, kita jangan mau dipecah belah, dan kita harus lawan sistem yang namanya liberalisme dan kapitalisme. Dimulai karena Pancasila itu di tengah, dia mengayomi semua. Dia di atasnya liberalisme dan kapitalisme. Kalau di sini akhirnya orang jadi individualistik. Berasa nggak kalau punya tetangga, lo punya tetangga nih, kenal nggak? Sebagian kenal. Sebagian cek-cekan. Kadang-kadang ada rumah sebelah-sebelahan, rumah besar-besar nih ya misalnya ya. Rumahnya gede-gede nih di komplek nih. Belum tentu kan saling kenal kan? Setuju. Bahkan ada cerita nih Om di daerah Pantai Indah Kapuk. Jadi ada yang meninggal. Tahlilan aja manggil orang Om. Iya bayar. Bayar. Kalau dulu enggak. Tetangga. Dulu enggak ada. Semua ya udah berdoa nggak perlu dibayar. Kalau sekarang semua kita ngundang orang ustadz apa ya kita bayar pakai amplop. Kalau zaman waktu 30 tahun lalu ya kita ada kebersamaan nggak perlu dibayar. Berarti itu efek domino dari ya itu kapitalisme itu. Itu sangat benar-benar memprihatinkan. Jadi bisa-bisa one day ketika ini sudah menjadi bold dan apapun harus bayar. Apapun harus bayar. Iya. Nah, dampaknya lagi sistem ini itu kan kayak contoh pasar-pasar modern lah di kota-kota kan sampai ke desa-desa. Itu kan mematikan pasar-pasar tradisional. Betul nggak? Setuju. Ya jelas lah. Sementara yang punya pasar modern itu ya
cuman segelintir orang. Segelintir orang. Iya kan? Jadi Dan mungkin akhirnya menggeser tuh pasar tradisional yang menjadi satu ciri daripada. Oke, kalau misal fakta di lapangan seperti itu, kontrolnya harusnya dari mana? Kontrolnya dari negara, dari pimpinan, dari presiden, dari anggota dewan, semuanya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, para elit politik ini ngerti nggak yang namanya filosofi Pancasila dan bagaimana mempraktekannya? Setuju. Semuanya cuma sloganistik. Iya, jangan cuma kayak tadi kata Om bilang, lain di mulut, lain di hati. Iya. Semua orang ujung-ujungnya politik, ujungnya kekuasaan. Apalagi yang ngomong ketua umum parpol. Iya. Namanya parpol pasti mau merebut kekuasaan. Betul. Nggak ada cerita lain lah. Yang namanya Ujung-ujungnya partai politik. ujung-ujungnya kapitalis. Ujung-ujungnya jadi kapitalis. Udah jadi kapitalis malah makin gede. Kuenya makin banyak didapat gitu loh. Nah, rakyatnya tetap aja begitu-begitu. Kita begini-begini aja. Makanya kita bikin speak up nih kan, biar kita membawa aspirasi rakyat menjadi, kata Bung Karno, penyambung lidah rakyat. Terima kasih udah nonton video ini sampai dengan selesai ya Om ya. Oke. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen sebanyak-banyaknya. Iya. Terima kasih.